Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Bapak Imam, Ketua dan seluruh pengurus BKM yang saya muliakan, hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat Isya tarawih beserta witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita telah dapat berhadir berkumpul di dalam masjid yang mulia ini dalam rangka kita menunaikan perintahnya melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Insyaallah kita lanjutkan dengan salat tarawih beserta witir. Sabi-sabi dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh rangkaian amal ibadah yang kita yang puput terutama di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Hadirin yang dirahmati Allah, tiada kata yang paling indah untuk kita ucapkan ala kulli hal melainkan satu kata alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keagungan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan keistimewaan. Sepanjang jalan kita melintasi, terutama di jalan protokol, terpajang di baliho sebuah kalimat yang indah, marhaban ya Ramadan. Secara harfiah maknanya adalah selamat datang bulan Ramadan. Marhaban itu diambil dari kata rahbun yang bermakna luas, yang bermakna lapang. Maka ketika datang bulan suci Ramadan, kita menyambut kedatangan tamu agung ini dengan hati yang lapang. Tidak ada kekhawatiran di dalamnya, tidak ada kekesalan di dalamnya, karena kita menyambut dia dengan hati yang luas, dengan jiwa yang lapang. Berbagai macam persiapan kita lakukan sejak 2 bulan yang lalu, dari Rajab sampai dengan bulan Sya'ban, untuk menyambut bulan suci Ramadan. Di Aceh itu ada satu tradisi, hadirin, sedikit kita flashback, kilas balik. Kalau kita merujuk literasi, berbagai macam referensi, ternyata tradisi ini adalah tradisi unik yang tidak ada dimanapun di belahan dunia ini. Tradisi itu bernama megang atau mak megang. Tradisi untuk menyambut bulan suci Ramadan, juga untuk menyambut 2 hari raya. Melihat sejarah, tradisi ini telah ada di Aceh sejak abad 14. Penguatan dilakukan ketika Sultan Iskandar Muda memimpin negeri ini pada tahun 1607 hingga 1636. Beliau memimpin Aceh, beliau menjadi sultan lebih kurang 29 tahun. Selama itu pula beliau melakukan penguatan terhadap tradisi tersebut, sehingga setahun setelah dia memerintah Aceh, tahun 1608, beliau tuangkan tradisi ini di dalam Kanun Mufuta Alam atau Kanun Al-Ashir, sehingga beliau membentuk satu lembaga yang kemudian diberikan otoritas oleh sultan. Nama lembaga itu
adalah Balai Silaturahim. Balai Silaturahim secara umum punya tugas untuk menyambung hubungan sultan, kerajaan, pemerintahan dengan masyarakat Aceh. Ketika menjelang Ramadan, sultan memerintahkan kepada lembaga tersebut untuk mendata fakir miskin, menginventarisasi orang-orang yang lemah dari segi ekonomi, termasuk kaum disabilitas atau orang-orang cacat. Setelah data itu setelah data itu terkumpul dengan baik menjelang Ramadan, sultan memerintahkan kepada lembaga ini untuk menyembelih kerbau, untuk menyembelih sapi, menyembelih lembu, kambing dan seterusnya, untuk kemudian dibagi-bagikan kepada mereka. Dalam sejarah kita baca, sultan tidak hanya memberi daging tersebut, tapi beliau juga membagi-bagikan kain sarung untuk persiapan Ramadan. Tidak hanya sebatas itu, beliau memberikan 4 keping logam emas, uang emas kepada orang-orang yang membutuhkannya. Tidak hanya sampai di situ, sultan juga memberikan 6 hasta kain kepada orang-orang yang membutuhkannya. Bahasa Aceh satu hastanya tiha tunggu. Iban tahu kuha dari ujung jaro sampai dengan singkei. Nyan gekeun ha, dalam bahasa Melayu hasta. Jadi masing-masing mereka mendapatkan 6 hasta kain untuk pakaian persiapan memasuki bulan suci Ramadan. Maka seiring dengan perubahan tradisi itu terus kita lestarikan sampai hari ini. Menjelang Ramadan kita lihat masyarakat berbondong-bondong ke pasar untuk membeli daging. Mereka masak bersama keluarga untuk kemudian mereka menikmati masakan itu menyambut Ramadan sebagai wujud kegembiraan, sukacita yang mendalam. Tidak hanya sebatas itu, orang-orang yang berpunya pada hari itu, orang-orang yang lebih pada hari itu, dia membeli daging yang lebih untuk kemudian diberikan kepada saudara-saudaranya yang lain yang pada hari itu dengan kehendak Allah mereka papa tidak berpunya. Itulah yang dididik oleh Ramadan, yang dididik oleh Ramadan, supaya kita muncul sifat dan sikap empati, kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang lain. Kalau kita mendalami kultur Aceh, orang Aceh itu hadirin adalah orang-orang yang suka memberi daripada menerima. Orang Aceh itu tidak suka menerima, pada hakikatnya orang Aceh itu senang memberi. Maka bahkan di dalam kamus bahasa Aceh hana kata terima kasih atau terima genasih. Mana gotongku dikengkele urungnya terima genasih. Dia merumpok kaijuk sesuatu terima genasih tunggu. Terima genasih nak terjemahan dari bahasa Melayu terima kasih. Terima kasih genasih, terima genasih. Dan masyhur terima genasih lele referendum zaman tahun sekurung tahun 2000 dan sebagainya. Dikana sesuatu terima genasih tunggu pehum tak depetan yang pemana. Dalam kamus Aceh hana terima genasih, yang na bahasa terima kasih atau syukur alhamdulillah. Bahkan orang Aceh yang senang memberi daripada menerima. Mari kita dalami lagi. Dalam tradisi orang Aceh, dan itu adalah syariat Islam. Waktu tak pegat kuah, sampai kemudian kuah yang tataguannya ditebe oleh jiran tetangga. Nah kewajiban kepegang oleh Rasulullah untuk tak intat kuahnya kepada jiran tetangga. Tak pegat kuih menansi, tabuh lampiring, tabuh lamping, tak intat ke jiran tetangga. Apa yang terjadi kemudian? Kita tidak berharap balasan daripada jiran, daripada orang yang pernah kita berikan itu. Tapi ketika piring itu kembali, dipastikan piring itu tidak akan kosong. Kahai gebalah yang setimpal, gecok sira kabuh regam lalu ki dapu, gepeduk dan gepaso dalam piring. Gepastikan piring yang kembali itu tidak kosong. Jadi piring yang kembali ke gedanya hanasah. Kenapa orang Aceh itu adalah orang yang suka memberi daripada menerima. Itulah yang dididik oleh Ramadan. Bagaimana kita di bulan ini suka memberi, membantu.
kita munculkan semangat kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang lain. Di akhir bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah, Rasulullah berwasiat, salah satu wasiat terpenting adalah agar di bulan Ramadan ini kita memperbanyak sedekah, membantu saudara-saudara kita yang lain. Hadirin yang mulia, kemudian setelah Ramadan datang, agar Ramadan itu bermakna bagi kita, agar Ramadan itu betul-betul dapat mengasah, mengasih dan mengasuh jiwa kita, apa yang harus kita lakukan? Persepsikan Ramadan itu sebagai tamu agung. Dia datang dengan sejuta harapan. Salah satu harapannya, setelah tamu Ramadan ini pergi, kita mendapat ampunan daripada Allah. Itu harapan daripada tamu yang bernama Ramadan. Maka Rasulullah mengatakan sangat rugi, celaka orang-orang yang berpuasa Ramadan ketika tamu Ramadan ini pergi sementara mereka belum mendapatkan ampunan daripada Allah. Maka bagaimana kemudian supaya Ramadan datang betul-betul untuk mengasah, mengasih dan mengasuh jiwa kita? Yang pertama, tatap Ramadan itu dengan mata hati. Beda kalian Ramadan dengan mata ulenya, tidak akan nampak keistimewaan dan keagungannya. Katakanlah usia kita 50 tahun hadirin, masa balik kita 12 tahun, 38 tahun sudah kita berpengalaman dengan Ramadan. Ada tidak kita melakukan introspeksi diri selama 38 tahun bersama Ramadan? Jangan-jangan Ramadan berganti, kita masih seperti ini, tidak ada peningkatan kualitas ibadah kita. Maka kita melakukan introspeksi dan kita melakukan muhasabah agar Ramadan tahun ini benar-benar berarti bagi kita. Dia datang untuk mengasah, mengasih dan mengasuh jiwa kita sebagai orang Islam yang beriman. Hadirin yang mulia, datanya yang Mbak Ani kita bertanya kepada anak kita, apa yang membedakan Ramadan dengan tahun-tahun, dengan bulan-bulan yang lain? Serentak mereka akan menjawab, Ramadan dengan bulan yang lain sama saja. Hana beda bu, hana beda ayah. Ramadan dengan yang bulan lain sama mentang. Bahkan waktu datanya matahari di bulan Ramadan juga sama seperti matahari di bulan yang lain. Dia terbit di ufuk timur, tenggelam di ufuk barat, sama seperti bulan-bulan yang lain. Hana beda, yang membedakan kita menahan dahaga dan lapar saja. Kenapa jawaban itu? Karena dia melihat Ramadan dengan mata kepala ini, bukan tatapan mata hati. Maka sebuah kaidah disebutkan, la tarahu bi syahadatil ayan walakin tatruhul qulub bi haqaiqil iman. Jangan engkau melihat dia itu dengan mata kepala ini, tapi tatap dan lihat dia itu dengan hati yang merupakan hakikat daripada iman. Hadirin yang mulia, orang yang kebiasa jauh Mekah melaksanakan haji, melaksanakan ibadah umrah, cicempura datanya yang diadba urangnya, apa yang mereka lihat di sana? Jawabannya mereka akan melihat Ka'bah. Kami melihat Ka'bah. Apa yang mereka rasakan? Perasaan mereka biasa-biasa saja. Seolah-olah mereka melihat Ka'bah di Masjidil Haram itu seperti bangunan yang lain yang ada di dunia. Mungkin hanya jauh beda dengan Twin Tower di Kuala Lumpur atau menara Eiffel di Paris sana. Hanya beda. Kenapa? Karena sudah biasa pergi ke Mekah, sering melihat Ka'bah, sehingga tidak ada pengalaman spiritual ketika dia menatap Ka'bah. Kenapa? Karena dia menatap Ka'bah itu dengan mata kepala ini. Coba mereka menatap dengan mata hati, akan ada pengalaman spiritual di dalamnya. Maka oleh karena itu hadirin yang berbahagia, sekali lagi, agar Ramadan ini berarti dan bermakna bagi kita, tatap dia, lihat dia dengan tatapan mata hati. Kemudian yang kedua hadirin yang berbahagia, karena waktu yang singkat, jadikan Ramadan ini sebagai media untuk kita memohon ampun kepada Allah. Tidak ada kata yang paling indah untuk kita ucapkan selama Ramadan kecuali kata istighfar. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali dosa dan kesalahan kita. Ini kesempatan kita. Kita jadikan Ramadan sebagai media untuk terus menerus memohon ampun kepada Allah. Imam Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh seseorang. Wahai Imam,
Apakah manusia itu tidak malu? Setelah mereka berbuat salah, mereka memohon ampun kepada Allah. Kemudian mereka melakukan kesalahan yang sama. Lagi-lagi setelah itu mereka memohon ampun kepada Allah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Apakah mereka tidak malu di hadapan Allah? Puji Nawab Hasan Al-Basri. Itu semua adalah jebakan daripada syaitan. Syaitan terus menyebak mata ini agar kita menatap sesuatu yang dilarang Allah. Syaitan terus menjebak telinga ini agar kita selalu mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Maka kemudian Imam Hasan Al-Basri mengatakan, perbanyaklah oleh kalian mengucapkan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hayat di kandung badan. Ada satu kisah menarik yang dialami oleh Ahmad bin Hanbal. Beliau adalah imam mazhab di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Ketika beliau berusia senja, entah apa yang mendorongnya sehingga dia kepingin sekali pergi ke kota Basrah di negeri Irak. Sampailah beliau di sana waktu Isya. Kemudian beliau menunaikan sholat berjamaah di sana. Karena kelelahan, beliau tidur di dalam masjid. Ketika tidur, datanglah khadam pelayan masjid di sana. Mereka tidak mengenal bahwa itu Ahmad bin Hanbal. Kenapa mereka tidak mengenal? Sementara namanya begitu masyhur. Karena bawa yang dipastikan hana Facebook pun, hana Twitter, hana tepu-tepu, mau foto dan manpajan dituri Ahmad bin Hanbal. Namanya begitu masyhur. Dia tidur dilarang. Kemudian dia mengambil posisi teras. Di sana pun beliau dilarang untuk tidur. Kemudian hal itu dilihatlah oleh seorang penjual roti di luar masjid. Kemudian penjual roti itu memanggil Tuan Syekh, dan itu panggilan yang lazim bagi orang-orang tua yang ada di Arab. Tuan Syekh, kalau memang di sana tidak dibenarkan, ahlan wa sahlan di rumah saya. Silakan Anda masuk di rumah saya dan Anda boleh tidur di sana, Tuan Syekh. Berhari-hari lamanya Tuan Syekh itu Ahmad bin Hanbal di rumah penjual roti, yang membuat dia ta'ajub. Penjual roti itu selalu mengucapkan astagfirullah. Dia melakukan gerakan-gerakan, dia mengucapkan astagfirullah. Dia maju, mengucapkan astagfirullah. Dia mundur pula, dia mengucapkan astagfirullah. Dia mengadon tepung, kemudian dia buat roti, dia juga mengatakan astagfirullah. Seluruh gerakan dia tidak ada kata lain kecuali astagfirullah. Dia mohon ampun kepada Allah. Dalam kondisi itu kemudian Ahmad bin Hanbal bertanya, berapa lama sudah engkau lakukan ini? Puluhan tahun sudah, Tuan Syekh. Apa yang telah engkau dapatkan? Semua permintaan saya dikabulkan Allah. Semua keinginan saya diperkenankan oleh Allah. Seluruh permasalahan saya diberikan jalan keluar. Seluruh kesulitan saya diberikan kemudahan. Rezeki Allah berikan melimpah, dan Allah memberikan keberkahan rezeki itu kepada saya. Cuman ada satu permintaan saya yang belum dikabulkan. Apa itu? Tanya Ahmad bin Hanbal. Saya berdoa di doa terakhir saya setiap saat sebelum saya meninggal dunia, sebelum ajal menjemput saya ingin bertemu dengan Ahmad bin Hanbal. Itulah doa saya yang terakhir. Terperanjat Ahmad bin Hanbal dengan ucapan Allahu Akbar. Dia memeluk sang penjual roti. Kemudian dia mengatakan, akulah Ahmad bin Hanbal. Dia lepaskan pelukan. Kemudian penjual roti itu bersujud, tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Man lazimal istighfara ja'alallahu min kulli dhayqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Kepada Rasulullah dalam sebuah hadis yang sahih, barang siapa yang membiasakan diri mengucapkan istighfar, Allah akan menjadikan seluruh kesulitannya kemudahan, permasalahannya jalan keluar, dan Allah akan menganugerahkan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini akan menjadi Ramadan yang bermakna bagi kita. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.